Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dila Sepriani dengan NPM 21510300024 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita, yaitu aset tetap. Silahkan kepada teman-teman untuk menyimak materinya. Aset tetap, pengertian aset tetap. Aset tetap merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan nominal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. B. Pengelompokan aktiva tetap. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. A. Yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. B. Yang umumnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Yang C. Yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang dan lain-lain. Jadi teman-teman, yang umumnya pada masa penggunaan dari tujuan akuntansi ini memang ada beberapa hal yang bisa digantikan dengan barang sejenis dan ada juga yang tidak bisa digantikan. Nah, apabila dia sudah habis masa pemakaiannya, maka ya sudah tidak bisa digantikan dengan barang-barang yang lainnya. Oke, next slide. C. Jenis-jenis dan contoh aktiva tetap. Menurut S. Munawir 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Pertama, lahan-lahan atau bidang tanah. Yang kedua, bangunan, gedung-gedung. Yang ketiga, mesin-mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat, kendaraan, semua jenis kendaraan ya teman-teman, termasuk motor, mobil atau ekskavator. Dan yang terakhir, perabotan. Next slide. Contoh aktiva tetap berwujud. Ada 3 jenis aktiva atau aset tetap berwujud. Contohnya di antara lain ialah A. Aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung, peralatan, inventaris, kendaraan, mesin-mesin, produksi, dan yang lainnya. Yang B. Aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi ataupun penyusutan, misalnya seperti tambang, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang bisa habis dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi kepada sumber-sumber tersebut. Yang C. Aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan atau tidak mengalami depresi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan perusahaan yang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau maksud yang A ini penyusutan terhadap peralatan. Contohnya, ketika kita membeli sebuah peralatan dengan harga 1 juta dan apabila masa sudah habis pakai lalu kita jual kepada tukang loak seperti itu, maka nominal yang akan mereka beli dari kita tidak akan seperti awal mula kita membeli. Terus kendaraan, mesin-mesin. Kalau mesin-mesin tersebut sudah rusak, maka dia akan menyusutkan, sumber menyusutkan gitu, menyusutkan atau juga depresiasi. Lalu yang seperti yang C, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan seperti bangunan perusahaan, tanah yang didirikan bangunan perusahaan, dia tidak akan mengalami penyusutan karena dia benar-benar tetap tanah dan gedung. Dia tidak akan mengalami penyusutan seperti tukang lebihnya teman-teman. Next slide. Aktiva tetap berwujud adalah
aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva atau aset tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Beberapa contoh dari jenis ini adalah gedung, bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, mesin. Maksud dari memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Maksudnya permanen itu dia tidak berubah ya teman-teman. Seperti tanah. Tanah jika kita membeli dia dalam bentuk dan ukuran misalnya 1 hektar, dia tidak akan berubah karena dia permanen. Ya, teman-teman tahu sendiri tentang permanen. Next slide, contoh aktiva tetap tak berwujud. Aktiva atau aset tetap tak berwujud itu biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan. Oke, jadi maksud dari contoh aktiva tetap tak berwujud itu seperti merek dagang. Dia aset tetap, tapi dia tidak berwujud langsung seperti kalau tadi itu seperti gedung. Kan kalau aset tetap itu dia berwujud seperti gedung atau tanah. Dia benar-benar berwujud. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud ini seperti lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan. Dia tidak berwujud, tapi dia merupakan aset tetap. Tidak berwujudnya, tidak berbentuk secara langsung, seperti itu maksudnya teman-teman. Cara memperoleh aktiva tetap: 1. Dengan cara pembelian tunai. 2. Pembelian kredit atau angsuran. 3. Menerbitkan surat berharga. 4. Ditukar dengan aktiva tetap lainnya. 5. Diterima sebagai hadiah. 6. Aset tetap dibuat sendiri. Next slide. Pembelian tunai. 1. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga yang tercantum dalam faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. Contoh soal dari pembelian tunai. Dibeli tunai sebuah kendaraan seharga 35 juta. Biaya balik nama, asuransi dan lain-lain sejumlah 1.500.000. Maka jurnal yang akan kita buat adalah kendaraan pada kas. Kendaraan sejumlah 36.500 dan kas sejumlah 36.500. Kenapa bisa menjadi 36.500? Karena keterangannya sudah ada di bawah. Jumlah uang yang dikeluarkan termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan jadi 35 juta ditambah 1.500.000 yaitu menjadi 36.500.000 sehingga jurnal menjadi kendaraan di debit dan kas di kredit. Karena pembelian secara tunai, maka kas berkurang dan kas berkurang di sisi kredit, sedangkan saldo normal kas adalah di debit. Next slide. Pembelian kredit atau angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara mencatatnya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dengan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Contoh soal pembelian kredit atau angsuran sebagai berikut. Pada tanggal 7 Desember 2010, PT Damai membeli kendaraan dengan harga perolehan 200 juta. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan secara mengangsur selama 5 bulan dengan uang muka 50 juta rupiah. Bunga untuk angsuran tersebut dilakukan dengan cara tersebut adalah sebesar 4% per bulan dari pokok pinjaman. Buatlah
pencatatan pembelian aset tersebut, dan pembayaran angsuran pertama. Jadi, jurnal yang akan kita buat adalah pencatatan pembelian aset tetap kendaraan. Ini kalau secara utang ya, bukan angsuran di nanti. Sekarang secara hutang, kalau kita pembelian secara kredit atau hutang, maka jurnalnya pencatatan pembelian aset tetap kendaraan Rp 200 juta. 200 juta itu adalah nominal dari kita membeli kendaraan tersebut tadi, dan kas dengan sebesar 50 juta dan utang sebesar 150 juta. Bagaimana nominal bisa didapatkan? Begini, kendaraan, kan kita membeli kendaraan secara kredit itu sejumlah semua totalnya itu 200 juta. Terus uang kasnya kenapa bisa 50 juta? Itu karena kan kita memberikan uang muka sebesar 50 juta, berarti kita menggunakan kas. Dan utang, kenapa utang itu 150 juta? Kita membeli barang seharga 200 juta dan sudah membayarnya sebesar 50 juta, maka otomatis sisa hutang kita adalah 150 juta. Sekarang pencatatan pembayaran angsuran pertama. Jurnal yang akan kita buat adalah utang dagang sebesar 30 juta, beban bunga sebesar 6 juta, utang dan beban di sisi kredit, sedangkan di sisi debit ya, di sisi utang dan beban di sisi kredit, sedangkan kas di sisi kredit dengan jumlah 36 juta. Dari mana nominal tersebut didapatkan? Maka teman-teman bisa melihat di slide saya dengan tulisan yang berwarna merah cara perhitungannya. Beban angsuran kan itu 100, berarti kan utang kita tinggal 150 juta tuh, karena kan tadi 50 juta sudah kita bayar secara cash, uang muka. Jadi beban angsuran kita tinggal 150 juta. Terus tadi itu diangsur selama 5 bulan, jadi 150 juta dibagi 5, hasilnya 30 juta. 30 juta itu sebagai hutang kita, hutang dagang. Ini tahun angsuran pertama karena ada 5 kali. Terus beban bunganya kenapa bisa 6 juta? Karena hutang kita tadi 150 juta dikali 4. Kali 4 itu dari mana? 4 itu dari besar bunga yang dalam transaksi tersebut tadi kan adalah 4%. Jadi 150 juta dikali 4, hasilnya adalah 6 juta. Sudah terjawab. Dan jumlah yang harus dibayar kas, utang dan beban ditambah hingga menghasilkan jumlah yang harus kita bayar atau kas kita nanti itu 36 juta. Oke, saya rasa bisa dipahami ya teman-teman. Next slide. 3. Diperoleh dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Contoh soalnya, menerbitkan saham pada tanggal 25 Mei 2001, PT Mekarsari membeli sebidang tanah dengan menerbitkan 100 lembar saham dengan nominal Rp 100.000 per lembar. Harga pasar saham tersebut Rp 97.000 per lembar. Bagaimana cara pencatatannya? Maka jurnal yang harus kita buat adalah tanah di sisi kredit dengan jumlah 970 juta. Terus di sagio saham sebesar 30 juta di sisi
debit juga, tanah dan disagio saham itu di sisi debit semua. Lalu dengan modal saham di sisi kredit sebesar 1 miliar. Jadi untuk dengan surat berharga, maka jurnal yang harus dibuat adalah tanah dan disagio saham di sisi debit dan modal saham di sisi kredit. Oke, next slide. Diperoleh 4 aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih ideal dengan biaya dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan upah langsung, factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Aktiva yang dibuat sendiri ini maksudnya perusahaan tersebut membuat dengan sendiri seperti aktiva-aktiva yang mereka perlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Terus biasanya juga kan pembuatan aktiva ini tujuannya itu untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih ideal. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan upah langsung dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah. Oke. Jadi kesimpulan dari materi kita tentang aset tetap hari ini antara lain: 1. Aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan nominal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva tetap yaitu berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjualbelikan, material, dan dimiliki perusahaan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tersebut. Yang kedua, semua bentuk aset tetap dikenai penyusutan kecuali tanah dan lahan. Aset tetap merupakan subjek dari penyusutan, artinya nilai aset tetap selain tanah, misalnya mobil, berkurang seiring dengan realisasi masa umur manfaatnya. Sampai ketika masa guna itu habis, nilai aset mobil yang bersangkutan adalah 0. Penyusutan juga dapat didefinisikan yaitu sebagian dari harga perolehan suatu aset berwujud yang dialokasikan atau diakui sebagai biaya baik setiap tahun atau setiap bulan setiap periode akuntansi. Jadi sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf, terkhusus untuk ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.